Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang membawa syariat Islam sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar, ya. Orang tua memang menjadikan kita ada di dunia, tapi tidak menjamin kita selamat. Sedangkan Rasulullah SAW adalah menjamin kita akan selamat dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau mengikuti sunnah dan contoh Rasulullah SAW dalam menjalankan agama Islam ini. Kemudian apa sebenarnya buah kalau kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ada 3 hasil atau buah minimal yang tidak lain kecintaan kepada Rasulullah SAW adalah kembalinya manfaatnya adalah kepada diri kita masing-masing. Ya, jadi Rasulullah itu tidak yastaghni anna. Ya, beliau sekarang sudah berada di kenikmatan yang luar biasa dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau mencintai, mau membenci, mau tidak peduli terhadap Rasulullah tidak pengaruh. Beliau sudah dijamin dicintai oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Jadi beliau sama sekali tidak mendapatkan manfaat dari kita. Tapi justru kita yang akan mengambil manfaat dari kecintaan tersebut. Ya. Yang pertama, manfaat yang akan kita peroleh kalau kita mencintai Rasulullah SAW adalah bahwa kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga akan diampuni dosa-dosa kita. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 31 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni kata Rasulullah, ikutilah aku. Kalau kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian juga. Ya, jadi kita mengaku cinta kepada Allah tidak mungkin terrealisasi kecuali dengan mencintai Rasulullah juga mengikuti ajaran-ajarannya seperti yang tadi disebutkan dalam makna syahadat Muhammad Rasulullah. Tidak mungkin ya, ngaku cinta Allah, cinta Rasul, tapi kalau hanya omongan saja, omong doang, itu tidak akan ada manfaatnya dan tidak akan bermanfaat bagi dia. Tapi yang bermanfaat adalah kita, bukti. Yang paling penting adalah bukti, bukan hanya ngomong saja, bukti. Apa buktinya? Yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti syariatnya, mengikuti ajaran beliau dan membelanya. Orang yang mencintai Rasulullah pertama akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena terbukti kecintaan dia terhadap Allah. Yang kedua akan diampuni dosa-dosanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni. Dengan kita mencintai Rasulullah, maka kita akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, buah kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau boleh juga dijadikan yang kedua kalau tadi satu. Yang kedua adalah bahwa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan membuahkan manisnya iman pada diri seseorang. Akan membuahkan pada diri seseorang dia bisa merasakan manisnya iman, halawatul iman. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Kata Rasulullah, ada 3 hal yang apabila 3 hal ini terdapat pada diri seseorang, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya manisnya iman. Apa seperti permen enak di mulut, atau manisnya iman itu apa? Yang pertama, 3 hal ini ya, ini perlu diingat ya. Tidak dicatat enggak apa-apa karena ada di makalah, tapi diingat dan diresapi ya. Kalau kita mempunyai 3 hal ini, berarti kita bisa merasakan manisnya iman. Dan nanti bisa kita praktekkan, coba kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Yang pertama apa? Ayyakunallaha wa rasulahu ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma su'ahuma. Yang pertama, ya, syarat agar kita bisa merasakan manisnya iman adalah ayyakunallah, supaya Allah wa rasuluhu dan rasulnya ahabbu ilayya, ahabbu ilaihi, lebih dicintai olehnya mimma siwahuma, dibanding selain keduanya, dibanding yang lainnya. Artinya kalau seseorang ingin bisa merasakan manisnya iman, pertama dia harus mencintai Allah dan rasulnya melebihi yang lain. Itu pertama. Bagaimana bentuk realisasi dari mencintai Allah dan rasulnya? Ya, secara umum mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, dan membela syariatnya. Kita berjuang menuntut ilmu semaksimal mungkin, ya. Kita mencari nafkah yang halal, juga di samping kita untuk menghidupi keluarga kita, juga antum harus mempunyai niatan untuk sebagian kita infakkan untuk Islam, ya. Baik infak secara langsung atau mungkin kita belanjakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk Islam. Antum sekolahkan anak-anak, arahkan kepada tidak semuanya ke bidang umum, ya, bukan berarti tidak boleh, tapi kalau antum punya anak 3, 2, satu ke umum, satu ke bidang agama, syukur-syukur bisa tiap anak menggabung duanya. Satu sekolahkan umum tapi tidak ketinggalan juga ngajinya, baca Qur'annya, ya. Kalau masih kecil TPA, syukur ada pengajian-pengajian seperti ini dihadiri. Jadi tidak hanya dunia saja yang dikejar. Subhanallah, orang sekarang kalau kita lihat itu benar-benar terfitnah dengan dunia ini. Orang subhanallah dari pagi sampai sore, kadang-kadang saya punya tetangga itu di Depok, pagi berangkat sebelum kita pergi, baru salat subuh dia udah berangkat, pulang habis isya, ya, habis isya sampai malam. Setiap hari seperti itu. Dan wallahualam, punya waktu enggak untuk membaca Al-Quran, punya waktu enggak untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama minimal dengan kaset atau di radio atau televisi. Nah, kalau setiap hari seperti itu, mana kehidupan kita atau bagian dari kehidupan kita untuk agama Islam? Minimal untuk pengetahuan kita sendirilah. Kalau kita nggak bisa berdakwah ke orang, nggak bisa ngasih ceramah, nggak bisa ngasih tulisan, minimal untuk diri kita dan keluarga. Apa dia punya waktu sempat untuk ngajarin anaknya baca Quran, mengingatkan istrinya supaya pakai jilbab yang rapi dan menutup auratnya, terutama kalau mau keluar, mengajari akhlak yang baik kepada keluarganya. Jadi keluarga kita tidak cukup hanya dikasih makan saja, tidak cukup dikasih real atau dolar atau rupiah saja, tapi yang lebih penting adalah bimbingan rohani. Kalau kita tidak mampu, antarkan dia ke pengajian, antarkan dia ke majelis taklim, ke pesantren, ke sekolahan, sehingga kita memenuhi hak dia, hak jasmani dan hak rohani. Mayoritas, ya, kita tidak memungkiri, mayoritas dari saudara-saudara kita adalah hanya mementingkan janib dunyawi, jasmani saja. Rumahnya dibikin permanen, kalau perlu tingkat dan dengan pengaman segalanya biar aman, tidak ada pencuri, tidak ada garong masuk. Terutama di kota-kota besar di Indonesia rawan sekali. Makanan jangan sampai kurang, kalau perlu di drop beras jatah 2 bulan setiap bulannya gitu. Jangan sampai kurang. Makanan kulkas dipenuhin dengan daging, sayuran, semuanya full makanan untuk gizi, masya Allah. Tapi hatinya kering, hati istrinya, anaknya, dia sendiri kering, tidak pernah mendengarkan siraman rohani, tidak pernah mendengarkan qala Allah wa qala Rasul. Nah, ini ada kesalahan yang besar, kesalahan yang fatal bagi kita, ya, juga saudara-saudara kita, dan kita harus mengingatkan, terutama diri kita sendiri, ya, minimal kita khususkan sehari dalam seminggu